Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala dhatil muhammadiyah wal al waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperkenalkan dirinya, yang telah memperkenalkan zatnya dengan sebutan Al-Karim, yang Maha Dermawan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita mengenalnya kita menjadi mengenal Allah, yang dengan meneladaninya kita mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kejadian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Taif, ke tempat yang bernama Taif. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada orang-orang Taif. Dan dari pelajaran ini kita akan mampu mengambil pelajaran walaupun dari satu kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif, penerimaan dari masyarakat Taif pada saat itu sangatlah buruk, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan dengan perlakuan yang sangat tidak pantas. Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, bahkan dilempari bebatuan oleh orang tua dan anak-anak, hingga berdarahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Taif, kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat, ditanyakan, "Ya Rasulullah, apabila engkau ingin agar aku membalikkan kota Taif, dijungkir balikkan kota Taif, pasti akan dijungkir balikkan oleh malaikat karena perlakuan mereka yang sangat menghinakan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat mengatakan, "Innallaha lam yab'atsni ta'anan wala la'anan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai ta'anan, sebagai seorang perusak, dan bukan pula wala la'anan, bukan pula sebagai seorang pelaknat. Walakin, akan tetapi, Allah ba'atsani da'iyan wa rahmatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai seorang penyeru dan sebagai rahmat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan masyarakat Taif pada saat itu, "Allahumma hdi qaumi." Ya Allah, karuniakanlah hidayah bagi kaumku. Orang-orang yang sudah menyakiti hati fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan, "Allahumma hdi qaumi." Ya Allah, karuniakanlah hidayah kepada kaumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui. Dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa hendaknya seseorang ketika mereka berusaha di dalam usaha dakwah mereka kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang syariatnya Allah, belum mengetahui tentang kelembutannya Rasulullah, tentang sifat pemaafnya Rasulullah, tentang kedermawanan sifat Allah dan kemuliaan-kemuliaan sifat-sifat yang lainnya, hendaklah mereka berdakwah dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh sifat kasih sayang di dalamnya. Kemudian di situ Rasulullah SAW tidak mengeluarkan mereka daripada golongan kaumnya. Rasulullah SAW masih mendoakan mereka dan menganggap mereka sebagai kaumnya.
maka tinggalkan orang-orang yang mendakwahkan, di dalam dakwahnya suka memisah-misahkan antara orang yang termasuk di dalam golongannya dan orang-orang yang di luar daripada golongannya. Dan di dalam hadis itu juga kita bisa mengambil sedikit pelajaran tentang bagaimana sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah walaupun sudah diperlakukan sedemikian rupa, tapi beliau tetap tidak ada rasa dendam di dalam hatinya. Ini kalau bisa kita ambil sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memaafkan itu bukanlah orang yang terhina. Orang kalau diperlakukan buruk oleh orang lain, dipukul misalnya, dikatakan dengan perkataan-perkataan yang buruk, kemudian dia tidak membalasnya, bukan berarti kemudian dia seorang pengecut. Tapi orang yang bisa memaafkan dan kemudian dia memperlakukan orang lain itu dengan baik, maka orang itu adalah orang yang berjiwa besar. Orang ketika kita katakan kita memperlakukan orang lain secara tidak sopan, tapi kemudian dia memaafkan kita dan dia malah berbuat baik kepada kita. Kira-kira kita sebagai pelaku melihat dia orang yang mulia atau orang yang pengecut, yang lemah. Pasti kita akan melihat dia sebagai orang yang lebih mulia daripada kita. Nah, sifat itu ada di dalam dirinya Rasulullah SAW. Orang gak akan terhina dengan memaafkan orang lain, walaupun dia bisa membalas atau dia tidak bisa membalas. Tapi selama dia memiliki sifat pemaaf, maka orang yang menyandang sifat itu, dia sejatinya sudah memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situ juga kita bisa melihat bagaimana sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadhu'nya Rasulullah, walaupun dia bisa membalas, katakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Taif, tapi beliau tidak menyombongkan dirinya, tidak mengikuti hawa nafsu, seperti halnya kita misalnya. Kita kalau diperlakukan seperti itu, mungkin kita akan berlaku lebih buruk dari apa yang mereka lakukan kepada kita. Tapi sifat tawadhu'nya Rasulullah SAW, di situ kita bisa melihat bagaimana sebetulnya sifat tawadhu sebaik-baik sifat tawadhu. Rasulullah SAW bahkan dikisahkan di dalam riwayat-riwayat yang lain, ketika Rasulullah bertemu dengan anak-anak, katakan begitu, bertemu dengan anak-anak, Rasulullah tidak sungkan untuk menyapa mereka, untuk bermain bersama mereka. Artinya Rasulullah juga suka menghormati orang lain, bahkan itu yang sifatnya anak-anak begitu ya. Kalau kita sama orang yang lebih mulia sama kita, mungkin kita mudah untuk menghormatinya. Tapi kalau orang yang kita anggap dalam pandangan kita lebih rendah daripada kita, maka dia untuk memulai biasanya ada rasa gengsi di dalam hati, ada rasa tinggi hati di dalam hatinya dia, di dalam dirinya dia. Maka sifat ini perlu kita perbaiki kalau memang itu ada di dalam diri kita. Karena iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia seorang yang berilmu. Padahal iblis ilmunya luar biasa, ibadahnya juga luar biasa. Tapi karena dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain, maka dia dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pentingnya sifat tawadhu yang ada di dalam diri seseorang. Apabila dia memilikinya, maka otomatis dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat tawadhu maupun sifat pemaaf tadi itu kita harus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tahu bahwa kita ini banyak kekurangan, walaupun kita sadar bahwa kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan malu untuk meminta. Terus minta, ketuk pintunya Allah, minta sama Allah supaya Allah memperbaiki diri kita. Kalau kita hanya bersandar kepada diri kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, belum tentu kita mampu untuk melawannya.
Karena perbuatan dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita jalani, itu juga berdasarkan dari kemampuan diri kita yang kita bersandar kepadanya. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri, ketuk pintunya Allah, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah memperbaiki kondisi dari kehidupan diri kita maupun hati kita. Karena dulu Habibana Munzir bin Fuad al-Musawwa, beliau pernah bilang, jangan berhenti untuk bertobat sampai kita bosan untuk melakukan maksiat. Selama kita masih melakukan maksiat, jangan pernah berhenti untuk bertobat, walaupun dengan rasa malu kita kepada Allah. Justru dengan rasa malu itulah kita menghadap kepada Allah. Kita akui segala kekurangan-kekurangan kita kepada Allah. Allah tahu bahwa kita pelaku maksiat. Allah tahu mata kita maksiat, pikiran kita maksiat, lintasan hati kita maksiat. Semua yang ada di dalam diri kita maksiatnya Allah tahu. Tapi apa Allah menghalangi kita dari rahmatnya? Enggak. Dikatakan ana indal dhanni abdi bi, aku bersama dengan prasangka daripada hamba-hambaku. Kalau kita punya prasangka yang baik sama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan mampu merubah keadaan kita, walaupun dalam jangka waktu yang lama, Allah pasti akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku kabulkan. Kalau itu belum dikabulkan oleh Allah, jangan bilang enggak dikabulkan, tapi beranggapanlah bahwa itu belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Karena prasangka kita itu yang akan kejadian. Kalau kita berprasangka bahwa Allah enggak akan mengabulkan doa-doa kita, Allah enggak akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi kalau misalnya kita berprasangka bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita, walaupun mungkin enggak sekarang, besok. Kalau enggak besok, lusa. Kalau enggak lusa, pekan depan. Kalau enggak pekan depan, bulan depan. Terus minta sama Allah. Walaupun belum Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita, tapi terus minta sama Allah. Dulu ada beberapa kisah bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal, saat itu Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau tinggal di kota Baghdad di negeri Irak. Satu hari hatinya resah, gundah Imam Ahmad ini. Dia nggak tahu, pokoknya dia harus pergi ke satu kota, saya lupa nama kotanya. Dia mau pergi ke kota itu. Entah kenapa Imam Ahmad harus pergi ke kota itu. Akhirnya dia tempuh perjalanan yang jauh untuk masuk ke kota tempat yang diinginkan oleh hatinya. Kemudian dia sholat di masjidnya. Orang situ tahu Imam Ahmad ibn Hanbal, tapi mereka nggak tahu wajah daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika beliau sholat di situ, beliau beristirahat di masjid. Selesai sholat, habis isya, masjid mau ditutup. Imam Ahmad mau bermalam di situ, tidak diperbolehkan sama merbot masjidnya, begitu ya. Nggak diperbolehkan. Bahkan untuk istirahat di pelatarannya pun tidak diperbolehkan. Kondisi itu dilihat sama orang yang punya warung, yang punya toko di dekat masjid. Orang ini tukang bikin roti gandum gitu ya. Makanannya orang-orang Arab saat itu. Dilihat, kemudian diundang Imam Ahmad ibn Hanbal. Katanya, ente kayaknya bukan orang sini, bukan. Ente nggak ada tempat, tinggal dah di tempat anak, tapi ini apa adanya nih toko. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah kalau misalnya emang ada tempat buat beliau bermalam. Kemudian diundang masuk. Di dalam, Imam Ahmad melihat orang ini sedang bikin adonan tepung untuk rotinya itu, sambil mengucapkan istighfar. Kemudian Imam Ahmad memperhatikan orang itu. Ditanya sama Imam Ahmad, ya fulan, ente ngapain? Saya bikin adonan roti. Sambil ngapain? Sambil berzikir istighfar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib. Sudah berapa lama ente melakukan hal itu? Kata si orang itu, sudah lama saya melakukan hal seperti ini. Kata Imam Ahmad,
apa yang ente dapatkan dari yang ente lakukan? Oh banyak katanya. Semua yang saya minta Allah kasih katanya. Cuman satu katanya yang belum. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Apa yang belum diijabah sama Allah? Saya selalu meminta kepada Allah supaya saya bisa ketemu Ahmad ibn Hanbal. Dia minta supaya ketemu sama Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi dia posisinya di situ kerja, nggak bisa deh nyari seorang Imam Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah, apa yang dia minta, dia nggak perlu susah-susah nyari, pergi ke kota Baghdad untuk bertemu dengan seorang Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi Allah yang datangkan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal dengar jawaban orang itu, subhanallah katanya. Rupanya istighfar ente yang bikin hati ana ini gundah. Kok pengen datang ke sini? Rupanya Allah yang gerakkan hatinya Imam Ahmad ibn Hanbal untuk bisa sampai ke tempat itu. Minta sama Allah. Kalau kita bersandar sama diri kita, belum tentu kita bisa mencapai karena kita punya banyak keterbatasan. Tapi kalau kita sandarnya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mampu menjawab doa kita dengan bagaimana yang Allah mau. Bahkan ada satu orang dokter di Syria, namanya Dr. Hisham bin Muhammad Dr. Hisham. Dia ahli di urusan apa itu? Tulang wala syaraf, tulang atau syaraf begitu. Dia ada satu pertemuan di satu tempat jauh. Ketika beliau naik pesawat, cuaca buruk, sehingga ini pesawat harus mendarat di satu tempat yang bukan bandara besar. Dia sampai di situ, dia tanya, ini kapan kita bisa berangkat lagi? Saya mau ada seminar, dia mau ngisi acara satu seminar. Kalau nggak salah saya lupa lah tempatnya. Ke satu tempat. Kemudian berapa lama nih bisa jalan lagi katanya? Nggak tahu, tergantung cuaca. Bisa sampai 12 jam. Oh nggak bisa, saya harus jalan. Akhirnya dia coba tempuh dengan berkendara mobil. Sampai di satu tempat, itu mobil nggak bisa jalan lagi, nggak bisa nerusin. Yang ada rumah di dekat situ untuk dia berteduh, untuk dia beristirahat. Dia datang ke rumah itu. Di rumah itu ada satu orang nenek. Orang sudah tua, ibu-ibu. Terus beliau izin untuk menggunakan teleponnya untuk mengabarkan orang di tempat tujuannya tadi itu. Kemudian dia coba telepon, nggak bisa, bahwa dia terhalang begini, begitu. Akhirnya dia beristirahat di rumah itu nenek. Si nenek itu, dia setelah menyiapkan segala sesuatu buat tamunya itu, dia kembali ke tempat duduknya sambil meneruskan zikirnya. Terus ditanya sama si dokter ini, ibu di sini tinggal sama siapa? Dia bilang sama cucu saya ini. Sama cucu saya, lagi tiduran. Ditanya, ini cucu ibu tidur katanya. Enggak, dia ini kena penyakit katanya. Orang tuanya mana? Kenapa enggak diobatin? Orang tuanya dua-duanya udah meninggal, kecelakaan. Jadi ini anak ada di sini aja. Terus kenapa enggak diobatin? Saya enggak bisa kemana-mana. Ini anak konon katanya menderita penyakit di tulang belakangnya, sehingga dia enggak bisa kemana-mana. Sedangkan saya bukan orang kaya, mau pergi dari sini aja saya udah susah, apalagi mau nyari pengobatan untuk tulang belakangnya itu. Kalau dari beritanya, yang ngerti tentang ini, ahlinya adalah Dr. Hisham. Dia orang Syria katanya. Saya mau keluar dari kota saya aja nggak bisa. Terus Dr. Hisham itu yang mendengar kisah itu, dia bilang, subhanallah, ini Allah jadikan cuaca buruk sehingga saya harus mendarat di satu tempat. Kemudian dia lanjutkan dengan berkendara, dia nggak bisa lanjutkan berkendara. Semua itu adalah jawaban Allah terhadap doanya ini, ibu. Dia bilang, saya ini Dr. Hisham ya ibu. Akhirnya itu anak diobatin sama dia.
Dan ini kejadiannya belum lama. Jadi yang mau saya coba sampaikan adalah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya banyak kekurangan. Walaupun kita ini benar, kita ini pelaku maksiat. Kalau ada orang dituduh sebagai pelaku maksiat, kemudian dia menolak. Kalau kita dituduh pelaku maksiat, tukang bohong, gitu, orang yang sombong, kira-kira kita marah nggak? Kan kiranya pasti kita marah. Tapi kata ulama itu, kalau orang dituduh sombong kemudian dia marah, sejatinya dia itu orang sombong. Karena kita ini memang sombong, kita ini punya sifat sombong di dalam diri kita. Bahkan Sayyidina Malik ibn Dinar, ketika sampai di satu tempat, orang itu nggak tahu wajah dari Sayyidina Malik ibn Dinar. Cuman timbul fitnah, orang-orang itu mengatakan di satu tempat yang Sayyidina Malik ibn Dinar lewat, dibilang bahwa Sayyidina Malik ibn Dinar itu orangnya orang tukang riak, suka riak ketika beramal. Sayyidina Malik ibn Dinar mendengar perkataan itu, dia bilang benar ini orang. Jadi setelah itu Sayyidina Malik ibn Dinar, kalau dia sedang berbicara, dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang yang riak. Dia nggak malu, seorang Malik ibn Dinar nggak malu bahwa dia adalah mengakui kekurangannya. Maka gimana kita? Kita ini harusnya lebih nggak malu dari dia. Bukan kita nggak malu dengan kemaksiatan kita, tapi maksudnya supaya kita sadar bahwa ini memang kita betul banyak kekurangan. Kita banyak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu, jangan pernah berhenti untuk minta sama Allah. Berprasangka baik sama Allah. Minta supaya Allah merubah keadaan kita dengan cara yang Allah tentukan. Tentu kita tetap minta sama Allah, ya Allah, rubah kondisi saya yang penuh maksiat ini dengan cara yang lembut. Kalau dengan caranya yang kita anggap nggak lembut, kan kita susah juga. Jadi mintanya jangan separuh-separuh. Minta supaya Allah perbaiki keadaan kita supaya lebih baik di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah rubah keadaan kita menjadi lebih baik dengan caranya yang lembut, cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk juga tadi masalah mencari ilmu. Nggak ada urusan orang mau tua, muda, laki, perempuan, bisa baca, nggak bisa baca. Kalau mau belajar, belajar. Hasil itu bukan urusan kita. Kita cuma diminta sama Allah untuk berusaha, berikhtiar. Masalah hasil Allah yang tentukan. Dan semoga dengan prasangka baik kita kepada Allah, agar Allah memperbaiki kondisi kita dan kita berikhtiar, kita berusaha untuk kita belajar, kita bersihkan hati kita. Semoga dengan usaha kita yang sedikit ini Allah gantikan dengan pahala ganjaran yang besar, yang usaha itu kelak insya Allah akan kita syukuri di akhirat. Dan semoga kita Allah kumpulkan bersama dengan pemimpin para pemaaf, pemimpin para imam para tawadhu, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la, tanpa didahului hisab, tanpa didahului fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-'awrati wa aminir raw'ati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.